Halo guys, selamat datang di channel saya. Jadi hari ini kita bakalan review film baru lah, termasuk film baru. Udah rilis 2023 kemarin, dan film ini udah ya viral lah di kalangan Gen Z, di kalangan kita gitu ya. Yaitu Home Sweet Home. Nah, tapi kita review ini agak sedikit berbeda karena kita bakalan mencari nilai-nilai Pancasila ya guys. Sebelumnya juga sebelum kita masuk ke pembahasan kita, aku mau sedikit menyampaikan, ya cuman terlintas di kepala aku aja sih. Yaitu ini kan tugas ya guys. Ini kan tugas. Nah, dari tugas ini aku mau bilang bahwa ini inovatif menurutku. Sebab kita belajar gitu bagaimana mengupload di YouTube, mengupload video di YouTube, mengupload konten di YouTube. Nah, mungkin aku cuman mau bilang itu sebab ini hal yang baru banget. Bukan baru buat aku sih, kayak aku udah lama, aku tuh termasuk yang mau jadi YouTuber ya 10 tahun lalu lah. Tapi karena aku mau masuk pondok kemarin, jadi ya aku membunuh salah satu impianku itu, yaitu menjadi YouTuber. Jadi ya it's fine gitu, it's fine. Dan ternyata aku mempunyai tugas gitu, punya tugas yang harus mengupload di YouTube. Ini menarik ya kan, kita belajar bagaimana sound gitu kan, bagaimana ngedit, bagaimana ya lighting supaya bagus, muka kita segala macam kan, kita belajar lagi gitu ya. Ini hal yang menarik di tugas salah satu ini. Jadi ya aku salut dengan dosen kita gitu. Nah, oke, kita masuk ke pembahasan kita, yaitu review film dan mencari nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Jadi sebelum kita mencari nilai-nilai Pancasila di dalamnya, aku bakalan bilang bahwa film ini bagus. Dan sekarang ini banyak film yang kayak gini ya ternyata. Kayak Perayaan Mati Rasa itu kan. Terus kalau kalian tahu Ngeri-Ngeri Sedap, ya vibes-nya tuh kayak gini juga. Tapi Ngeri-Ngeri Sedap kan kayak lebih komedi, tapi ini kayak lebih ya sad aja gitu. Dari awal kita dihantam dengan kenyataan di film itu ya, dihantam dengan kenyataan ini, dengan kenyataan itu dari seorang si tokoh utama gitu. Oke, jadi mari kita masuk ke reviewnya. Nah, jadi film ini diperan utamakan seorang Kaluna. Kaluna ini hidup di keluarga yang sangat sesak ya. Sebab di keluarga itu si Kaluna tadi mempunyai dua saudara dan tinggal bersama, dan dua saudara ini bersama pasangan mereka dengan suami istri mereka itu di satu rumah itu juga, dan dengan anak-anak mereka 9 orang di satu rumah. Dan itu aku nggak tahu sih bagaimana rasanya. Jadi perjalanan Kaluna tadi itu sangat Kaluna itu tegar banget dan positif banget orangnya. Untung banget nih si Kaluna itu punya sahabat-sahabat yang suportif dan dukung dia terus. Bahkan waktu di awal-awal scene, teman-temannya nih dukung gitu, teman-temannya dukung. Terus ya akhirnya ya bagaimanapun si Kaluna tadi dia tuh tertawa gitu kan, tersenyum gitu. Itu tuh dia melepaskan kesenangannya tuh, ada gitu tempat buat dia membuang unek-unek di kepalanya gitu dengan sahabat-sahabatnya tersebut. Dan hal itu
sangat bumerang gitu untuk di film ini, karena kita sudah tahu kan film ini nih sukses aja. Nah, yang klimaks dari film ini yaitu ketika si kakaknya ternyata terjerat pinjol gitu kan. Dan sebenarnya ya pinjol itu sebenarnya nggak jadi, menurutku bukan jadi tanggungannya si Kaluna itu, karena ya itu masalah kakaknya gitu. Tapi ternyata gitu ya, ternyata rumah yang mereka tinggali 9 orang itu menjadi jaminan pinjol itu. Jadi rumah itu bakalan tergadai gitu. Itu yang menjadi cambuk buat Kaluna untuk mau nggak mau dia mengorbankan impiannya gitu. Nah, oh ya, mengenai impian tadi, nah aku lupa bahwasanya Kaluna ini punya impian, yaitu punya rumah sendiri gitu. Karena dia punya banyak ya masalah dengan kakak-kakaknya tadi gitu. Ya, akhirnya dia membuang impiannya itu tadi, yang menjadikan uang yang ia ingin beli gitu nggak jadi buat impian dia, yaitu rumah impiannya gitu. Yang menjadikan akhirnya si Kaluna memberikan uang itu ke ayahnya supaya rumah tidak tergadaikan. Nah, ternyata juga akhirnya ayahnya ini nggak rela gitu kan, uang Kaluna gitu kan, tabungannya Kaluna gitu kan dipakai buat rumah tersebut. Akhirnya rumah tersebut dijual lagi gitu, yang akhirnya ya mau nggak mau kan bahwa ayah dan mamanya ikut Kaluna, dan yang lain di tempat mertua mereka gitu. Ya menjadi ini sih menurutku entah happy ending atau sad ending aku pun nggak tahu, sebab di situ kita kayak merasa tergantung gitu. Ending dari awal aku bingung ini cerita mau dibawa kemana ya, yang akhirnya ternyata Kaluna dengan luasnya hatinya, luasnya kesabarannya, dia memilih ikhlas gitu, bahwasanya impiannya tuh pada suatu hari bakalan terwujud. Itu sih yang aku tangkap. Nah, ya itu sih untuk review dari film Sweet Home Alone ini, dari cerita Kaluna ini. Nah, sekarang kita masuk sesi mencari nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Nah, yang pertama nih, ketuhanan. Nah, misalnya kita lihat dari sisi Kaluna ya, dari karakter utama, rasa ketuhanan itu sangat melekat di diri Kaluna. Karena apa? Pertama, dia itu ikhlas, sabar, bahwasanya itu dia bertakwa, bahwasanya dia itu berbakti kepada orang tuanya agar ya fair aja gitu, bahwasanya dia merasa bahwasanya ya dia ikhlas aja gitu, ikhlas aja dari perbuatan-perbuatan dari kakak-kakaknya segala macam. Rasa ikhlas itulah yang membuat nilai Pancasila yang pertama itu ada di film tersebut, yaitu ketuhanan. Lalu yang kedua yaitu kemanusiaan. Nah, di sini misalnya kita melihat dari sisinya Kaluna ya, jujur sangat memanusiakan manusia sih Kaluna ini. Bagaimana dia melakukan
kakak-kakaknya itu sebagai kakak gitu, dia hormat banget kepada kakak-kakaknya itu, saking ya dia nggak bisa melawan kan, mau nggak mau dia harus mengalah gitu kan, sebagai adik gitu yang Kaluna itu tegar banget gitu, memanusiakan manusia. Nah jadi disitulah nilai yang kedua tadi, dia tuh memanusiakan manusia tadi. Lalu yang ketiga, nilai yang ketiga yaitu nilai persatuan. Nah di sini nih dia kan ngasih nih uang tabungannya ke ayahnya, terus ternyata ayahnya tuh nggak sudi kan, ayahnya tuh kayak merasa bersalah, akhirnya dia menjual lagi rumah tersebut. Nah tapi di sini itu yang ngasih tahu bahwa rumah tersebut dijual kembali yaitu kakaknya gitu. Nah kakaknya di situ memohon kepada Kaluna bahwa Kaluna balik yuk sebelum ya kita bubar gitu di rumah ini, yang akhirnya jiwa persatuan tadi, nilai persatuan si Kaluna ya oke, katanya akhirnya berkumpul lagi dengan keluarganya sebelum mereka pindah ke masing-masing tempat. Nah nilai persatuan, nilai sila yang ketiga itu ada di sana menurutku. Lalu nilai keempat yaitu kerakyatan. Nah jujur aku agak sulit untuk mencari hal ini, tapi misalnya kita lihat di keluarga 9 orang itu, kita lihat dari sudut pandang bapaknya ya. Nah mengapa jadi bapaknya tersebut gitu menerima 9-9-nya gitu di keluarga tersebut, dari kakaknya yang ternyata terjerat pinjol gitu, dari Kaluna itu sendiri kok mau gitu menerima anak-anaknya. Nah di situ yang menurutku merakyat gitu ya, di situ sih nilai sila yang keempat. Lalu lanjut ke nilai sila yang ketiga, yang kelima gitu, keadilan. Misalnya kita lihat nilai kelima ini dalam sisi sudut pandang Kaluna itu adil dalam masalah dirinya, dia adil pada dirinya sendiri gitu, dia adil pada dirinya sendiri, dia tahu gitu bagaimana mengelola tadi keuangan, mungkin mengelola kehidupannya, dia adil. Jadi pada waktu ini dia harus manajemen ini, manajemen itu. Nah menurutku itu adil dalam sisi sudut pandang Kalunanya, sebab dia udah tahu nih harus kayak gini, harus gini. Nah menurutku itu sih sisi nilai kelima, panca kelima, yaitu tentang keadilan. Nah ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Misalnya ya kita menilai film ini 1-10, menurutku sih 6 lah ya, cocok aja gitu buat kita nonton gitu kan, nonton bareng keluarga pas aja gitu, nonton ya di kos ya pas aja sih buat film kita tonton gitu ya, aman-aman aja gitu, dan tidak terlalu sampah juga sih film ini. Lalu ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Tolong like, comment, dan share seperti biasa ya, di YouTube kan gitu. See ya.